Halo sahabat sekalian, selamat malam, selamat pagi, selamat siang bersama motivasi dan tips di channel ini. Dari sudut pandang saya seorang biasa bukan motivator, kita akan bahas buku-buku bestseller disertai tips praktis untuk kehidupan sehari-hari. Sahabat sekalian, ketika sedang berbicara dengan lawan jenis, baik itu pasangan Anda, orang tua Anda, rekan kerja Anda, kadang Anda mungkin merasa capek karena maksud dari omongan Anda tidak sampai ke lawan bicara Anda. Tapi begitu bicara hal yang sama ke sesama jenis, langsung ditangkap maknanya. Atau pernahkah Anda sedang bercakap-cakap dengan lawan jenis, Anda tidak merasa punya maksud jelek, tapi tiba-tiba lawan bicara Anda terlihat kurang berkenan? Di masa pandemi seperti sekarang ini, sahabat sekalian sudah merasakan sedikit banyak lifestyle kita berubah. Banyak ayah atau anak yang harus berada di rumah karena work from home, baliknya ada yang harus hidup terpisah karena kotanya terkena lockdown. Perubahan lifestyle ini mengubah cara komunikasi kita, termasuk bagaimana cara komunikasi dengan lawan jenis. Jangan sampai perubahan lifestyle dan cara komunikasi ini menambah stres, karena stres mengurangi kekebalan tubuh, salah satu syarat yang terpenting agar kita tidak terkena penyakit menular. Karena itulah kali ini saya angkat sebuah international bestseller, Why Men Don't Listen and Women Can't Read Math. Buku ini adalah karya suami istri pakar bahasa tubuh, Alan dan Barbara Pease. Untuk buku ini, kedua penulis menghabiskan 3 tahun keliling dunia mengumpulkan fakta dan hasil riset tentang perbedaan cara kerja otak dan cara berkomunikasi antara pria dan wanita. Yang perlu diingat, walaupun buku ini membahas perbedaan antara pria dan wanita, buku ini tidak membahas mana yang lebih unggul atau lebih baik daripada yang lain. Begitu banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari buku ini, tapi di video kali ini kita akan membahas 4 poin yang menurut saya penting, yaitu yang pertama saya akan bahas perbedaan struktur otak pria dan wanita, yang kedua adalah perbedaan aktivitas berbicara, lalu yang ketiga kemampuan spasial, dan yang terakhir adalah sikap menghadapi kegagalan dan stres. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, perbedaan struktur otak pria dan wanita. Kita tahu ada otak kanan dan ada otak kiri. Otak kanan adalah untuk imajinasi, intuisi, dan emosi, sedangkan otak kiri adalah untuk bahasa, angka, dan analisis. Perbedaan yang paling mendasar adalah koordinasi antara otak kanan dan otak kiri untuk kebanyakan wanita lebih baik dibandingkan kebanyakan pria. Itulah yang membuat wanita mengolah informasi, baik verbal maupun non-verbal, lebih cepat dibandingkan pria. Sering disebut bahwa wanita punya indera keenam, itu mungkin karena kemampuan ini. Ketika berbicara dengan orang lain, wanita menangkap tidak hanya kata yang diucapkan, tapi dari intonasi suara, perubahan raut muka, bahasa tubuh, dan sebagainya. Sedangkan pria hanya menangkap kata-kata secara harfiah saja. Karena itulah misalnya seseorang berbicara 1-2 kalimat saja, wanita bisa tahu lawan bicaranya sedang menjawab sekenanya atau benar-benar serius. Sedangkan laki-laki mungkin jika diberi waktu, mereka akan bisa menyusun logika, mencerna informasi-informasi selain kata-kata. Tapi itu akan sulit dilakukan dalam suasana mendesak. Yang kedua adalah aktivitas berbicara. Sahabat sekalian mungkin banyak yang punya bayangan bahwa wanita bicara lebih banyak dibandingkan pria. Data membuktikan bahwa jumlah kata termasuk isyarat yang dikeluarkan oleh pria hanyalah 7.000 kata, sedangkan untuk wanita adalah 20.000 kata per hari. Kita bisa paham bahwa konsep berbicara itu berbeda bagi wanita dan pria. Wanita lebih butuh berbicara dibandingkan pria. Itulah kenapa ngerumpi, gosip, arisan, girl talk itu selalu ramai. Tanpa aktivitas berbicara, wanita bisa jadi stres. Tapi perlu diingat bahwa ketika wanita berbicara, yang mereka butuhkan itu adalah pendengar. Sayang sekali, banyak di antara pria yang kurang memahami hal ini, dan pembicaraan pria dan wanita kadang justru menambah stres kedua belah pihak. Salah satu contohnya ketika wanita berbicara, pria menganggap bahwa wanita ini sedang mencari saran. Jadi pria ini akan menanggapi dengan sebaiknya begini, kamu terlalu khawatir, itu hanya masalah waktu, dan sebagainya. Respons seperti inilah yang biasanya bertentangan dengan maksud si wanita berbicara. Intinya adalah ketika seorang wanita sedang mengajak Anda berbicara, jadilah pendengar yang baik. Lalu apa yang sebaiknya para wanita perhatikan ketika sedang berbicara dengan pria? Ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah bicaralah sesimpel mungkin. Kebanyakan dari otak pria hanya bisa fokus ke satu hal saja dalam satu waktu. Jadi jika Anda berbicara dan di tengah jalan Anda mengubah topik, pria yang Anda ajak bicara jadi tidak sabar. Jadi apa intinya? Pikir pria tersebut. Ini tidak hanya berlaku untuk suami istri tapi juga untuk ibu dan anak laki-lakinya. Kalau seorang ibu menyuruh anak yang baru pulang sekolah, kamu cuci tangan, habis itu ganti baju, makan siang, habis itu kerjakan PR, lalu tidur siang. Cara memerintah seperti ibunya Nobita, ini kadang tidak masuk ke kepala si anak. Dan beberapa jam kemudian ibunya akan menemukan anaknya di kamar, belum ganti baju, malah tiduran dan sambil main game. Intinya bicara sesimpel mungkin kepada para pria, mungkin sangat dibutuhkan untuk komunikasi yang lancar.
Yang kedua adalah jangan menyela pembicaraan pria. Bagi wanita, tidak aneh untuk berbicara berganti-ganti topik tanpa tujuan yang spesifik. Sebagaimana kita bahas tadi, laki-laki hanya bisa fokus ke satu topik saja. Menyela bisa memberi kesan negatif dan lebih buruknya bisa mengundang pertengkaran. Perbedaan yang kedua yang akan kita bahas adalah kemampuan spasial. Definisinya adalah kemampuan untuk mencerna informasi tentang bentuk, ukuran, posisi, gerakan, dan lain sebagainya. Arsitek, game creator, insinyur teknik sipil, piping engineer adalah contoh yang paling mudah untuk profesi yang membutuhkan kemampuan spasial. Contoh lain misalnya atlet bulu tangkis. Atlet bulu tangkis harus tahu di mana posisi kok sekarang dan memprediksi arah sekaligus laju kok terbang. Dari informasi tersebut, atlet harus tahu kapan menggerakkan tangannya dan seberapa kuat memukul kok balik. 90% dari pria memiliki kemampuan spasial yang bagus, sedangkan hanya 10% dari wanita yang mempunyai kemampuan level yang sama. Mengapa bisa terjadi demikian? Kita harus flashback ke nenek moyang kita ketika mereka masih berburu dan meramu. Pria punya tugas memburu mencari makanan, sedangkan wanita harus menjaga anak dan tempat tinggal. Mirip dengan topik kita tentang atlet bulu tangkis tadi, seorang pemburu harus bisa paham seberapa jauh, seberapa cepat calon buruannya. Dengan informasi tersebut, pemburu mendekati sampai jarak yang paling tepat, lalu melempar atau menusukkan senjatanya dengan kekuatan dan arah yang tepat pula. Kebiasaan seorang pemburu tersebut sudah berlangsung lama dan terus diwariskan ratusan ribu tahun. Warisan leluhur inilah yang membuat para pria punya kemampuan spasial yang lebih. Dengan modal kemampuan spasial tersebut, ketika melihat peta, seorang pria bisa tahu di mana posisi dirinya sekarang tanpa harus memutar-mutar petanya. Yang keempat adalah perbedaan pria dan wanita dalam menghadapi kegagalan dan stres. Kita angkat dulu tentang kegagalan dan berikutnya tentang stres. Baik pria maupun wanita, tidak ada yang menikmati yang namanya kegagalan, tapi pria cenderung lebih membenci kegagalan dibandingkan wanita. Coba sahabat sekalian ingat-ingat, kalau ada orang yang tidak mau dikoreksi, atau ketika melakukan kesalahan, pokoknya mau diselesaikan sendiri. Kebiasaan seperti ini biasanya ditemukan pada pria. Lalu kenapa para pria lebih takut gagal? Kita kembali ke leluhur kita yang sedang berburu dan meramu. Tugas pria mencari makan, hasil buruannya menentukan apakah keluarganya bisa lanjut hidup atau mati kelaparan. Intinya, gagal berarti kalah, gagal berarti mati. Insting itulah yang membuat para pria takut gagal dan tidak mau mengakui kegagalannya. Berikutnya adalah masalah stres. Buku ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita dalam menghadapi stres. Di saat stres, pria akan diam, sedangkan wanita akan berbicara. Kita ambil contoh, ada seorang suami yang diperlakukan tidak adil di kantor atau ada seorang anak laki-laki yang dikucilkan di sekolah. Pria ini pulang dengan diam diri dan ditanya oleh istri atau ibunya. Kenapa terlihat capai? Ada masalah apa? Ada yang bisa aku bantu? Dan lain sebagainya. Tapi responsnya justru negatif. Biarin aja dong, begitu katanya. Hal ini bisa dijelaskan dengan dua karakteristik pria. Yang pertama yang kita sudah bahas tadi, yaitu pria hanya bisa fokus ke satu hal dalam satu waktu. Dan yang kedua, pria tidak suka mengakui kegagalan. Dicerca oleh pertanyaan membuyarkan fokus seorang pria, dan menjawab pertanyaan berarti mengakui kegagalannya. Seorang ibu atau istri sebaiknya membiarkan suaminya atau anak laki-lakinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika ingin membantu misalnya mungkin dengan menaruh snack dan minuman, nanti pria-pria itu akan mencari solusinya sendiri sambil tiduran atau olahraga atau berdiam diri. Oke, mungkin demikian yang bisa saya petik dari buku karangan Alan dan Barbara Pease, Women Don't Listen and Women Can't Read Map. Poinnya adalah ada perbedaan antara pria dan wanita dalam struktur otak, aktivitas berbicara, kemampuan spasial, dan sikap menghadapi kegagalan dan stres. Perbedaan itu membuat cara berpikir dan tingkah laku yang berbeda, dan konsekuensinya, cara menanggapi orang di sekitarnya pun juga jadi berbeda. Jika sahabat sekalian tertarik, masih ada banyak hal yang menarik yang lain yang bisa sahabat sekalian ambil dari buku ini. Buku ini sangat mudah untuk dibaca, jadi silahkan nikmati dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekali lagi, membahas perbedaan ini bukan untuk membahas yang mana yang lebih unggul, tapi untuk dipahami. Karena tanpa ada pemahaman akan perbedaan, hubungan yang baik tidak akan terjalin. Tanpa saling paham dan hubungan yang baik, kita tidak bisa membahas topik yang lebih besar seperti kesetaraan antara pria dan wanita. Sekian dari saya, semoga review buku kali ini bermanfaat. Di channel ini kita akan angkat topik dan buku seputar motivasi dan tips-tips hidup dari seorang praktisi. Kalau Anda merasa mendapat manfaat, tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe. Simak juga video lain dari motivasi dan tips. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.